Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallim. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati dan teman-teman hadirin semua, perkenalkan nama saya Najmi Zahidah. Merasa terhormat bisa menjadi MC atau Master of Ceremony dalam acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas amanah kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum acara dimulai, mari kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kuliah subuh yang kesempatan subuh ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tatang. Mohon perhatikan dan kerjasamanya selama tausiah berlangsung agar tetap menjaga kenyamanan, dan dimohon tidak bercakap-cakap selama berlangsungnya tausiah hingga tausiah selesai. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala Nabi ta'ala Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bersama telah melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah disambung dengan pengajian kuliah subuh. Ya, mudah-mudahan segala amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang saya cintai, dalam pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang penyakit hati, ya. Penyakit hati yang ada di dalam diri manusia, ya. Dan yang namanya penyakit di dunia ini pasti ada obatnya, ya. Untuk itu, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah obat penyakit hati atau obat hati, atau bahasa Jawa nama tombo ati, gitu ya. Itu seperti yang telah kita ketahui bersama, terkadang penyakit hati itu beda dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir, kita selalu ngaku, ya, ngaku dan pingin segera diobati. Contoh, kita bertemu dengan seorang, kenapa? Aduh, aku lagi batuk nih, aku mau membeli obat ke apotek. Nah, itu kan ngaku. Aduh, aku lagi pusing, aku lagi naik kolesterol, aku misalkan lagi sakit perut, dia ngaku, ya. Dan segera ingin mencari obatnya, penawarnya, agar supaya badannya tetap sehat. Tapi kalau penyakit hati, kita tidak mau ngaku, dan terkadang kalau dikasih obat sama orang lain kita suka marah. Contoh, jarang kita selalu ngomong, hey, aku sombong loh, misalkan aku ria loh,
jarang ya. Tapi selalu ditutupin, dia tidak ngaku penyakit hati itu. Dan jikalau dikasih tahu atau dikasih obat sama orang lain, kamu jangan sombong ya. Dia selalu bilang enggak, aku enggak sombong ya. Dia nolak, dia tidak mau diobati ya. Nah itulah perbedaannya ya. Dan kalau dilihat itu penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit lahir ya. Untuk itu mari kita bahas apa-apa aja obat hati itu ya. Obat hati diantaranya ada beberapa poin atau ada sedikitnya ada 5 poin tentang menyembuhkan hati yang sedang sakit. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan maknanya, gitu ya. Itulah salah satu obat pertama yaitu membaca Al-Quran. Jikalau kita lagi gundah gulana, jikalau kita lagi merasa hati kita ada yang sakit, kita cepat-cepat membaca Al-Quran dengan maknanya. Kenapa harus dengan maknanya? Biar kita tahu isi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu ya. Itu lebih utama kita harus hafal dengan maknanya. Contoh, kalau kita lagi sholat ya, kita baca Al-Fatihah, tapi kita tahu artinya itu, insya Allah sholat kita akan khusyuk, akan benar-benar terasa nikmatnya itu ya. Beda dengan kita tidak tahu artinya, asal keluar kata-kata atau ayat suci Al-Quran ya gitu aja. Nah itu ya, satu itu membaca Al-Quran dengan artinya, maknanya. Yang kedua, guna obat untuk penyakit hati ialah sering sholat malam ya. Jikalau kita lagi tidur pas ada nyamuk yang menggigit kita sehingga kita bangun pada jam 2 atau jam 2:30, itu wasilahnya itu Allah itu membangunkan kita dengan cara kita digigit nyamuk. Nah, kalau kita sadar, alhamdulillah ya Allah, masih dikasih tahu saya untuk beribadah, langsung cai ya, ambil wudhu, sholat tahajud. Insya Allah itu akan menjembarkan hati atau menenangkan hati ya, bisa berbicara langsung atau bisa berdialog langsung dengan Allah Sang Pencipta, di mana orang lain lagi tidur pulas, kita bangun dan kita berdoa kepada Allah, insya Allah itu waktu-waktu mustajab ya. Nah itu yang ketiga yaitu berkumpullah dengan orang-orang baik ya. Kalau kita punya teman ya, sok cari yang baik-baik teman teh ya. Soalnya pergaulan itu efeknya itu dahsyat ya. Kita orang baik tapi gaul dengan orang yang kurang baik, sok bawakeun amun muntah kurang iman namanya gitu, sok bawakeun. Kita puasa gaul dengan yang tidak puasa, kita digoda terus sampai kan kita batal. Nah itu kan itu, makanya kita harus cari orang yang baik-baik untuk pergaulan itu ya. Contoh kecil, kalau kita bergaul dengan orang dengan penjual minyak wangi, meskipun kita tidak menjual minyak wangi, kita akan terbawa wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, meskipun kita tidak memandai besi, kita akan terasa bau keringatnya itu ya, bau pandai besi itu kerasa gitu. Nah itulah ya. Dan selanjutnya yaitu obat hati itu perbanyaklah puasa ya, puasa sunat ya, perbanyak ya. Khususnya itu Senin Kamis lah kalau kita ya Suraya ya, puasa sunat perbanyak ya, untuk menjaga hati kita tetap bersih ya,
menjaga tingkah laku kita terjaga oleh puasa itu ya, gitu. Dan yang terakhir ialah zikir pada malam hari harus sering lakukan ya. Contoh tadi, kalau tadi kan tahajud ya, sholat. Nah sekarang zikir pada malam hari ya sering kita lakukan, meskipun kita lagi mau tidur atau mau ya nyilet, ini bahasa ini nama tetap hati kita tetap ke Allah ya. Selalu berhubungan dengan Allah, kita zikir ke Allah, selalu kepada Allah, ingat Allah. Dimana kalau kita pada malam hari dalam kesunyian ingat kepada Allah, insya Allah kita dalam kesulitan juga Allah akan mengingat kita ya, gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 5 poin tadi bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di keseharian kita untuk menjaga hati kita tetap bersih, tetap tenang ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita, langkah kita, usaha kita, dan apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.